Pemirsa sekalian, salam sejahtera untuk Anda. Oke, di sini saya atas nama Hiu, saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang keluarga saya, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga saya, yaitu mama saya, adik saya Joni dan Jono. Perlu saudara ketahui, mama saya adalah seorang keras ya, yaitu di rumah ada pemasangan patung-patung, dupa-dupa untuk orang-orang tamu datang untuk sembahyang gitu. Jadi dia pasang itu. Jadi kalau untuk pengertian masuk Kristen atau orang Kristen, dia tuh tidak suka, apalagi itu diajak ya untuk terima Tuhan, itu dia sangat tidak senang sekali. Pada tahun 2017, Singhau sudah memberitahukan saya bahwa mamamu akan diselamatkan, akan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Keluargamu, mamamu, adikmu, Joni dan Jono. Nah saat itu saya sama sekali tidak percaya gitu loh, maksudnya meragukan itu, nggak anggap lah gitu. Mana mungkin ya kan, sedangkan saya sering kok mengajak dia atau apa tuh sama sekali nggak, jalan yang tertutup lah istilahnya. Dia tuh banyak alasan gimana untuk menghalangi. Tapi berulang kali Singhau itu bicara seperti itu kepada saya tidak merasa apa-apa, cuman dengar aja ya udah gitu kan. Nah pada tahun ini pada bulan Maret kemarin itu keajaiban. Itu adik saya masuk rumah sakit, terus mama saya telepon saya tengah malam, saya juga bingung bagaimana gitu kan, tiba-tiba terus saya kasih tahu Singhau, gimana nih mama, adik sakit gitu kan, mama lagi di rumah sakit juga. Nah saat itu Singhau berdoa, harus gimana. Nah setelah berdoa Singhau bilang dia dapat remah gitu loh. Inilah saatnya katanya, kita harus datang gitu, harus datang ke sana. Saya pun ikutin gitu kan, yakinin ya udah saya ke sana. Terus kita datang berdua tuh ke sana di rumah sakit, terus kita doain adik. Terus saat itu juga kita menginjili lah istilahnya, mengajak dia gimana. Akhirnya apakah mau situ terima Tuhan sebagai Juru Selamat? Apakah selama ini situ ada rasa damai di hati gitu kan? Dia bilang tidak. Ya udah, kalau begitu ada yang bisa memberi kamu damai, apakah kamu mau terima? Dia mengatakan mau. Terus kita doakan, yaitu situ terima Tuhan Yesus, kamu akan rasakan damai, hidupmu ada sahabat, ada teman di hati kamu, jadi tidak kosong. Apapun masalahnya, kamu bisa sharing sama Tuhan gitu loh. Saat kamu udah terima dia tuh ada di hati. Nah dia mau, terus dia terima Tuhan Yesus. Nah setelah terima, dia di rumah sakit itu kita kasih Singhau tuliskan doa-doa yang harus dia doakan, di mana di rumah sakit itu pakai kertas, secari kertas kosong gitu. Nah tulisan itu hanya tulisan tangan, itu kasih dia, terus dia doa gitu kan, tiap malam dia doa. Setelah doa itu kertas itu mujizat kuasa Tuhan ya, kita nggak tahu. Itu kertas itu menempel di meja tanpa kena air, tanpa apa, kosong. Tapi tulisan itu ada di meja yang dia taruh kertas itu, percis terang semuanya. Dia bilang dia tidak bawa HP, kalau dia bawa HP dia akan rekam semuanya, karena masuk rumah sakit itu nggak boleh pakai HP gitu. Jadi dia nggak pakai HP untuk rekamnya. Dia suruh susternya datang kan, dia lihat susternya dihapus, suruh dilap itu nggak bisa hilang tulisannya, padahal dia nggak ada tulis, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi tulisan doa itu ada di nempel di
di meja itu. Nah di situ dia ngalamin, dia merasakan keajaiban juga gitu kan. Setelah itu dia udah terima Tuhan kan. Nah saat itu dia keluar rumah sakit, terus dia beritahukan keluarga saya, adik saya Jono juga, dan Jono juga sudah melihat YouTube tentang ajaran Tuhan Yesus, katanya berapa saat terakhir ini gitu kan. Dan dia tidak melawan apapun gitu kan. Dia tuh rasa sepertinya menerima gitu tentang keadaan yang, kesaksian yang adik berikan Joni ini kepada Jono, adikku yang kecil, bahwa ada tulisan seperti itu. Terus dia udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia tuh setuju gitu. Nah terus mama saya kan bilang, itu kakakmu tuh datang katanya memberikan Tuhan Yesus gitu. Seolah-olah dia tuh nggak setuju gitu kan. Tapi adikku Jono yang belain katanya, "Ma, kalau memang itu bisa memberi dia kedamaian, ketenangan, kenapa tidak?" katanya. Nah, memberitakan mama saya. Terus mama saya diam. Nah setelah keluar dari rumah sakit, dia tuh menggebu-gebu, api Roh Kudus masih membakar gitu. Jadi dia cerita katanya, itu benar-benar keajaiban katanya. Itu suster saya itu mau dihapus, suruh lap, tapi nggak bisa dilap katanya. Tulisan itu tetap ada di situ gitu. Terus dia bawa kertas itu masih ada disimpan katanya. Ini penting gitu. Adikku yang Joni. Nah setelah itu kan kita juga terus mengajak mama gitu, follow up mama, gimana adik merasa sehat gitu kan. Terus udah balik kan ke rumah sakit, keluar dari rumah sakit. Terus adik mama saya kan belum terima, tapi adikku Joni sudah terima Tuhan Yesus. Nah saya beritahukan, adik sudah terima Tuhan Yesus, sekarang mama kan tinggal ikut adik kan. Jadi maksudnya tinggal serumah dengan adik. Jadi mama harusnya kan ikut ya, karena adik merasa damai gitu loh. Nah mama saya masih diam gitu kan. Akhirnya adikku ini Joni yang kasih kesaksian bahwa dia terima Tuhan. Mama jadi nggak usah bebanin dia lagi gitu loh, maksudnya kalau dia kan adik saya mau apa tuh dia ikut adik gitu loh. Jadi dia tuh hanya mikirin keadaan adik. Jadi kalau adik udah terima Tuhan Yesus, mama tuh udah lega gitu loh, maksudnya nggak usah mikirin mama harus percaya Buddha lagi gitu apa gitu kan. Akhirnya mama keesokannya dia ditanya, "Mama mau terima Tuhan seperti Joni gitu kan?" Akhirnya Joni juga kasih tahu dia udah terima, dia merasa senang, damai di hatinya. Terus mama juga mengatakan dia mau. Nah saat itu juga dia terima Tuhan Yesus. Nah kita senang sekali. Terus selanjutnya kebesokannya tuh adikku Jono kan, kita sharing kalau sudah terima Tuhan kita harus cepat dibaptis gitu kan. Jadi adikku Joni mau dibaptis. Nah terus kasih tahu adikku Jono, "Bagaimana?" Saya bilang, "Jono, kamu gimana terima?" "Saya sih terima," katanya. Saya terima. Oh gitu. Ya udah, jadi kita doakan adik Jono sama mama. Jadi udah doa pelepasan, semuanya udah terima Tuhan Yesus. Cuman mama masih keadaan sakit juga kakinya gitu kan. Jadi belum bisa baptis. Akhirnya adikku Joni sama Jono yang baptis duluan. Nah sekarang tinggal mama yang belum. Mungkin minggu depan atau apa kita akan segera membaptiskan mama juga untuk kelanjutannya, biar benar-benar udah fokus ikut Tuhan Yesus. Nah demikian kesaksian saya sampai di sini. Kita merasa bahagia sekali, senang sekali karena satu keluarga saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi sudah searah, sepikiran, apapun kita lakukan sudah sejalan gitu bersama Tuhan Yesus.
Terima kasih, demikianlah kesaksian saya. Doakan teman-temannya untuk keluarga saya agar imannya semakin dikuatkan, dan adik-adik saya Joni dan Jono dan Mama. Dan saya juga tetap berdoa, kita tetap berdoa untuk masa depan. Terima kasih. Salam damai sejahtera.